Saat ini, Victoria melihat ke laut di bawah jendela dan berpikir, cincin yang ditinggalkan tuannya untuk Louis pasti memiliki fungsi teleportasi. Kalau tidak mungkin mengirim Louis ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Isyana tidak memiliki kultivasi dan tidak dapat mengaktifkan efek sebenarnya dari cincin itu. Jika aku bisa mendapatkan cincin itu, tidak peduli seberapa besar atau jauh dunia ini. Bukankah itu berada dalam jangkauanku? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Isyana, yang hanya seorang lemah, dia telah mencari selama lebih dari 300 tahun. Dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan rahasia keabadian. Karena itu, dia tiba-tiba mulai berdoa dalam hati. Berdoa agar dia tidak merindukan Si Fang Bao Zuang lagi. Apalagi membiarkan kisah Si Fang Bao Zuang berakhir seperti Isyana dan rahasia keabadian. Itu akan memakan waktu lama untuk mengejarnya. Dia dulu berani mengatakan bahwa dia punya banyak waktu. Tapi sekarang dia tahu betul bahwa dia hanya punya waktu 100 tahun lagi. Saat Victoria terbang di atas perairan dekat Antartika. Pada saat yang sama, Hank dibawa ke rumah sakit Manhattan dengan helikopter karena tulang rusuknya patah. Rumah sakit Manhattan terletak di jantung kota Manhattan. Tampak seperti gedung perkantoran besar. Gedung medis komprehensif ini memiliki 21 lantai dan dapat menyediakan berbagai layanan medis. Termasuk klinik rawat jalan yang komprehensif, unit gawat darurat, bedah, pencitraan, patologi, dan layanan rawat inap. Gedung 21 lantai ini memiliki departemen pencitraan dan radiologi di basement. Lantai kantor rawat jalan, gawat darurat, bedah, dan administrasi berada di lantai 1 hingga 10. Mulai dari lantai 10 terdapat bangsal rawat inap. Karena rumah sakit ini berlokasi di Manhattan, di mana harga tanahnya mahal. Rumah sakit itu sendiri diposisikan sebagai rumah sakit yang relatif mewah. Sebagian besar bangsal rawat inap di sini adalah kamar single. Dan bahkan ada satu suite. Berada di rumah sakit di sini seperti menginap di hotel bintang 5. Tidak ada perbedaan. Peter, yang menerima perawatan di sini, ditempatkan di bangsal komprehensif di lantai 17. FBI secara khusus meminta rumah sakit untuk mengatur bangsal terdepan 1701 dan juga mengambil alih 3 distrik 1702, 1703, dan 1704 di seberang 1701. Karena Peter sangat terpengaruh oleh pelecehan yang dilakukan keluarga Rothschild, FBI sangat mementingkan keselamatannya. Khawatir akan terjadi kesalahan lagi. Jadi pihaknya mengirimkan sejumlah besar personel untuk melindunginya. Hank juga ditempatkan di lantai ini. Awalnya, dia ingin memilih lingkungan yang sedekat mungkin dengan 1701. Namun FBI sudah memberitahu rumah sakit tersebut. Meskipun mereka telah meminta 4 kamar dari 1701 hingga 1704, pasien mulai 1705 juga dipindahkan ke bangsal lain yang berlawanan arah dengan 1701. Menurut persyaratan FBI, semua bangsal harus ditempati sebelum dapat ditugaskan ke bangsal secara berurutan. Pengaturan tanpa lompat tidak diperbolehkan. Artinya, semua pasien saat ini ditempatkan di lebih dari 20 bangsal dari 1730 hingga 1709. Ketika Hank diterima, dia baru bisa diatur pada 1708. Jika pasien lain diterima, dia akan diatur pada 1707. Dan seterusnya. Setelah Hank dirawat di rumah sakit, dokter memeriksa lukanya. Dalam kebanyakan kasus, patah tulang rusuk bukanlah cedera serius. Apalagi saat tulang rusuk Hank yang cedera berada di sisi kanan. Karena tulang rusuk di lokasi ini menghindari jantung. Jika lebih parah, tidak akan ada banyak masalah.
Dokter melakukan fiksasi sederhana dan pereda nyeri untuknya. Dan selebihnya harus menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Hank memanfaatkan celah sebelum pemeriksaan untuk melaporkan situasinya kepada Tama terlebih dahulu. Tama telah kembali ke New York saat ini dan hendak pergi ke rumah sakit Manhattan. Ketika dia menerima telepon dari Hank, dia bertanya, "Hank, apa kamu sudah dirawat di rumah sakit Manhattan?" Hank buru-buru berkata, "Ya, Tuan Renza, saya telah masuk dan sekarang tinggal di bangsal di lantai 17. Peter juga ada di lantai ini, tapi saya belum bisa mendekatinya." Tama bertanya kepadanya, "Apa kamu sudah menghubungi Simon?" "Belum," Hank berkata. "Saya ingin melapor kepada Anda terlebih dahulu dan melihat instruksi apa yang Anda miliki." Tama berkata, "Aku tidak punya instruksi apapun. Kamu bisa melapor ke Simon dan melihat apa yang dia rencanakan untuk kau lakukan selanjutnya." "Oke," Hank berkata dengan hormat, "kalau begitu saya akan segera menghubunginya." Setelah mengatakan itu, Hank menutup telepon dan menelepon Simon. Setelah panggilan tersambung, dia memberitahu Simon, "Tuan, saya di rumah sakit sekarang. Tapi saya tidak bisa dekat dengan Peter. FBI menjaga ketat di sini dan juga telah menyiapkan zona isolasi. Begitu saya mendekat, mereka akan diberitahu." Simon mengertakkan gigi dan mengutuk. Tidak masuk akal bagi para orang ini melakukan pertempuran besar untuk melindungi pencuri. Hank bertanya kepadanya, "Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Simon berpikir sejenak dan berkata, "Pertama, kau dapat mengirim beberapa orang pintar ke tempatmu untuk berjaga-jaga atas nama kunjungan. Aku akan berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab di sana untuk melihat apa aku bisa membuat mereka melepaskannya." "Oke," kata Hank. "Kalau begitu saya akan mengaturnya." Simon menutup telepon dan segera menelepon penanggung jawab FBI di tempat kejadian. Namun dia tidak menyangka pihak lain biasanya menjawab panggilannya dalam hitungan detik. Kali ini, telepon berdering lama dan pihak lain tidak menjawab panggilan tersebut. Dalam kemarahan, dia mengedit pesan dan mengirimkannya ke pihak lain yang berbunyi, "Jangan menolak untuk menjawab panggilanku. Kecuali kamu ingin menjadi musuh keluarga Rothschild." Setelah pesan terkirim, dia menelepon lagi. Setelah menelepon 7 atau 8 kali, pihak lain akhirnya berhasil lolos dan berkata tanpa daya, "Tuan, apa Anda perlu sesuatu dengan saya?" Simon berkata dengan dingin, "Aku punya sesuatu yang penting. Dan aku harus menemui Peter itu. Aku perlu merepotkanmu untuk mengatur orang-orangmu agar lebih mudah bagi orang-orangku." Pihak lain berkata dengan canggung, "Tuan, masalah Peter membuat kami sangat pasif sekarang. Dan perhatian seluruh warga Amerika tertuju pada hal ini. Semua orang mengawasi kami. Jika saya membiarkan orang-orang Anda berhubungan lagi dengan Peter saat ini, kalau ada skandal lagi, apalagi saya tidak bisa mempertahankan kursi saya. Bahkan peringkat persetujuan presiden akan anjlok." Simon berkata, "Jangan khawatir. Orang-orangku hanya akan bertanya padanya, tidak melakukan apapun padanya." "Mustahil," pihak lain berkata dengan tegas. "Tuan, jika Anda bisa mendapatkan jawabannya hanya dengan mengajukan pertanyaan kepadanya, maka Anda tidak bisa melakukan apapun padanya. Kami tidak akan memenjarakannya di ruang rahasia bawah tanah penjara Brooklyn dan menyiksanya dengan kejam. Sejujurnya, banyak media di rumah sakit yang menatap kami sekarang. Jika kami lebih pilih kasih dan malpraktek, Anda keluarga Rothschild juga akan menjadi sangat pasif." Simon merasa tertekan dan bertanya dengan marah, "Kemudian aku akan mencabut pengaduan tersebut ke polisi dan menunjukkan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman. Kalau begitu, apa kamu tidak perlu lagi melindungi Peter?" Mencabut gugatan adalah satu-satunya pilihan Simon saat ini. Dialah yang pertama kali menggugat Peter.
dengan status sosialnya selama dia melapor ke polisi dan pengadilan bahwa segala sesuatu sebelumnya hanyalah kesalahpahaman, agar Peter tidak mencuri barang-barangnya, atau barang yang dicuri Peter hanyalah palsu. Nilainya tidak $100. Kalau begitu, Peter pasti akan dibebaskan. Setelah dibebaskan, dia akan bebas dan FBI tidak perlu lagi memantau dan melindunginya secara ketat. Namun, melakukan hal ini merupakan tamparan lain bagi keluarga Rothschild. Karena ini sama saja dengan memberitahu seluruh masyarakat bahwa kau telah menjebak Peter. Atau Peter salah paham dengan alasan bahwa semua skandal sebelumnya telah terungkap dan difermentasi. Ini adalah kejahatan demi kejahatan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.